Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Sinta Putri, absen 27 kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari tirani matahari terbit, yaitu Suprijadi. Di dalam video ini saya akan membawakan materi yang pertama, biografi, yang kedua, kontribusi atau peran, dan yang ketiga, alasan saya memilih tokoh ini. Suprijadi diketahui lahir pada tanggal 13 April 1923 di Jawa Timur, yang ketika itu masih dalam masa kependudukan Hindia Belanda. Ayahnya bernama Raden Darmadi dan ibunya bernama Raden Roro Rahayu. Raden Darmadi dikenal sebagai Bupati Blitar saat kemerdekaan Indonesia, sedangkan Raden Roro Rahayu sudah wafat ketika Suprijadi masih kecil, dan kemudian diasuh oleh ibu tirinya yang bernama Susili. Suprijadi mulai mengenyam pendidikan pertamanya dengan bersekolah di ELS, yang setara dengan sekolah dasar. Tamat dari sana, ia kemudian masuk di Mulo. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Mosvia, yang merupakan sekolah untuk kaum bangsawan. Sekolah ini untuk mendidik menjadi pegawai pemerintah atau pamong praja pada masa kolonial Belanda. Namun, belum lulus dari sekolah tersebut, tentara Jepang kemudian menduduki Indonesia. Kontribusi atau peran, Suprijadi kemudian bersekolah di SMP, sekolah menengah tinggi, dan juga ikut dalam latihan militer yang diadakan oleh Jepang yang dikenal dengan nama Senin Dojo di wilayah Tangerang. Tahun 1943, ketika Jepang mulai membentuk pasukan peta atau pembela tanah air yang pasukannya terdiri dari pemuda Indonesia, Suprijadi kemudian ikut bergabung. Dengan latihan militer yang keras yang diikuti oleh Suprijadi, membuat ia kemudian mendapat pangkat sebagai komandan peleton atau Sudancu, yang dikenal dengan sebutan Sudancu Suprijadi. Suprijadi kemudian ditugaskan di Blitar, Jawa Timur, untuk membawahi pasukan peleton 1 dan kompi 3 yang bertugas memberi bantuan senjata berat. Selain itu, Suprijadi juga ditugaskan untuk mengawasi para pekerja paksa Romusa. Melihat penderitaan berat rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai Romusa, membuat Suprijadi kemudian nekat untuk mengadakan pemberontakan yang kemudian dikenal dengan nama sebutan pemberontakan peta di Blitar. Suprijadi kemudian mulai mengadakan rencana pemberontakan. Hal yang pertama yang lakukan adalah dengan menghubungi kawan-kawannya sesama tentara peta untuk mengadakan pertemuan rahasia untuk merencanakan pemberontakan pada bulan September 1944. Dari pertemuan tersebut dilakukan persiapan dengan menghubungi tentara peta yang lain yang berada di Blitar untuk diajak memberontak. Persiapan yang dilakukan oleh Suprijadi membuat banyak tentara peta yang ikut masuk memberontak kepada Jepang. Suprijadi juga meminta bantuan tokoh masyarakat untuk membantunya. Suprijadi bahkan sempat memberitahukan tentang rencana pemberontakan tentara peta tersebut kepada I.R. Soekarno ketika ia datang ke Blitar. Namun Soekarno ketika itu menasihati Suprijadi untuk mempertimbangkannya baik-baik sebab resikonya sangat besar. Namun Suprijadi sangat yakin bahwa pemberontakan tersebut pasti berhasil. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan tentara peta yang lain, maka ditetapkan waktu dan tempat. Pemberontakan akan dilakukan di Tuban, Jawa Timur. Namun, pada awal tahun 1945, Jepang mulai mencurigai bahwa akan ada pemberontakan yang dilakukan oleh tentara peta di bawah pimpinan Suprijadi. Oleh karenanya, Jepang kemudian membuat berbagai peraturan ketat untuk tentara peta dan juga mengawasi Suprijadi dan pasukannya. Mengetahui hal tersebut, pertemuan terakhir perencanaan pemberontakan dilakukan. Semua yang hadir ketika itu pun setuju bahwa pemberontakan harus segera dilakukan. Pada tanggal 14 Februari pukul 03, pemberontakan peta yang dipimpin oleh Suprijadi meletus di Blitar. Tembakan pertama dilakukan dengan menembakkan mortir ke Hotel Sakura, di mana tempat tersebut banyak terdapat perwira Jepang. Pasukan peta yang lain ikut memberontak, kemudian memutuskan kabel dan kemudian menembaki tentara Jepang yang mereka jumpai di kota Blitar. Tak ketinggalan, markas Ken Petai yang banyak berisi perwira Jepang ditembaki dengan menggunakan senapan mesin. Namun, markas tersebut sudah dikosongkan. Rupanya Jepang sudah mengetahui bahwa tentara peta pimpinan Suprijadi akan memberontak. Pemerintah Jepang ketika itu kemudian memerintahkan pesawat terbang Jepang untuk melakukan pengintaian.
Langkah selanjutnya, Jepang kemudian memanfaatkan para pemimpin tentara peta yang tidak ikut memberontak untuk memujuk Suprijadi agar menyerah. Dan kemudian mengirimkan pasukan Jepang untuk memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Suprijadi. Lihat para pemberontak yang kian terdesak hingga ke hutan Ngancar, Jepang kemudian memerintahkan seorang pimpinan tentara Jepang bernama Kolonel Katagiri untuk menemui pimpinan pemberontakan. Katagiri kemudian menemui Muradi, pimpinan pemberontakan peta selain Suprijadi di Sumber Lumbu, Kediri. Katagiri kemudian meminta kepada Muradi agar menyuruh para pemberontak untuk menghentikan pemberontakan kembali ke markas. Muradi kemudian mengajukan persyaratan bahwa para pemberontak tersebut diampuni dan senjata mereka tidak dilucuti. Katagiri kemudian setuju dan sebagai janjinya Katagiri memberikan pedangnya kepada Muradi sebagai bukti janji seorang samurai. Pemberontakan kemudian berhasil dipadamkan oleh Jepang, namun Jepang tidak menepati janjinya. Sebanyak 78 perwira peta yang terlibat dalam pemberontakan diusut oleh polisi militer Jepang atau disebut Kenpatai, dan senjata mereka kemudian dilucuti Jepang. Namun, Jepang mengalahkan pemberontakan peta ini dan mengadili para pemimpin kelompok itu. Para pemimpin peta dijatuhi hukuman mati dan sisanya dijatuhi hukuman penjara, mulai dari 3 tahun hingga seumur hidup. Namun, nasib Suprijadi tidak diketahui, sebab tidak ikut di sidang. Beberapa mengatakan Suprijadi melarikan diri dan bersembunyi dari Jepang. Namun, ada pula yang menyebut ia mati saat bertempuran. Suprijadi tidak terlihat lagi setelah kegagalan pemberontakan ini. Pada 19 Agustus 1945, saat disusun pemerintah Indonesia yang baru merdeka, Suprijadi diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat di Kabinet Presidensial. Namun, ia tidak juga muncul dan digantikan pada 20 Oktober oleh pejabat Menteri Muhammad Soeldjoadikusuma. Sampai hari ini, nasibnya masih belum diketahui dan dianggap meninggal. Untuk menghormati jasa-jasanya, kemudian pemerintah Indonesia melalui Presiden Soeharto mengangkat Suprijadi sebagai pahlawan nasional di Indonesia melalui Kepres No. 0.063-PK-1975 yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1975. Alasan saya memilih Suprijadi sebagai tokoh yang ingin dibahas lebih dalam lagi adalah karena saya sangat kagum akan rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh beliau. Selain itu, rasa semangat dan juga tekadnya ingin kemerdekaan Indonesia juga sangat menginspirasi generasi muda untuk selalu pantang menyerah dalam usaha mencapai suatu tujuan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Sampai jumpa lagi.